Kenapa kita susah fokus? Di dunia yang semakin maju, tapi kemampuan kita untuk fokus tuh semakin mundur atau semakin pendek. Jadi yang gue dapet, ikan koi itu punya kemampuan fokus itu 9 detik. Sedangkan kita, kemampuan fokus kita manusia itu rata-rata tuh sekarang cuma 8 detik. Jadi secara nggak langsung kemampuan fokus kita itu di bawah dari ikan koi itu tadi. Sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat buruk. Hai, gue Harry. Hari ini kita bahas kenapa sekarang tuh kita susah sekali untuk fokus atau bahkan nggak bisa fokus. Sebenarnya tuh apa sih yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada otak kita. Kemudian yang paling penting tuh gimana sih caranya buat kita tuh bisa belajar untuk memperpanjang kemampuan fokus kita. Oke, yang pertama perlu kita tahu fokus itu apa gitu. Jadi fokus itu adalah kemampuan kita untuk mengarahkan atensi kita atau mengarahkan perhatian kita pada sesuatu hal pada waktu tertentu gitu. Jadi kemampuan kita untuk mengarahkan perhatian kita ke satu hal pada waktu tertentu. Kayak gitu, dan fokus itu membutuhkan mental power. Jadi fokus itu bukannya nggak butuh energi, tapi membutuhkan mental power. Jadi saat kita fokusnya tuh terbagi-bagi, maka mental power kita itu juga akan terbagi-bagi. Alhasil apa? Ya, pekerjaan kita nggak selesai, hasilnya nggak maksimal, kitanya capek, kayak gitu. Itulah yang sering terjadi ke kita karena kita membagi-bagi mental power kita untuk berfokus ke banyak hal. Sedangkan sebenarnya kita tuh nggak bisa fokus ke banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi otak kita itu punya dua sistem fokus. Yang sistem yang pertama itu disebutnya itu adalah sistem bottom up. Sistem bottom up itu gampangannya adalah sistem fokus otomatis. Sedangkan yang satu lagi itu adalah sistem fokus top down atau sistem fokus manual. Jadi untuk memudahkan nanti gue bakalan bilang sistem fokus tuh ada dua. Sistem otomatis sama sistem manual. Nah, sistem bottom up itu tadi atau sistem otomatis itu tadi adalah sistem fokus di mana dia bekerjanya itu sesuai namanya, otomatis. Kayak gitu. Jadi sistem ini tuh yang bertanggung jawab untuk mengalihkan fokus kita ke sesuatu itu secara otomatis. Biasanya sistem ini tuh akan otomatis tertrigger atau aktif itu ketika ada hal baru, kemudian ada bahaya atau danger, atau kemudian ada juga sesuatu yang membuat kita happy atau rewarding. Sistem otomatis ini dulu itu dipakai buat manusia untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena pada zaman dulu sistem inilah yang paling berperan supaya kita itu nggak punah. Karena sistem ini akan membuat kita otomatis fokus ke ancaman bahaya. Misalnya pada zaman dulu itu ada predator atau ada bahaya. Nah, sistem ini yang akan otomatis membuat kita aware atas bahaya itu dan menghindari itu tadi. Sistem yang satu lagi itu disebut sistem fokus top down atau biar gampangnya itu disebut sistem manual. Nah, sistem fokus manual ini tadi adalah sistem fokus di mana atensi kita itu kita yang ngontrol. Sistem ini tuh digunakan ketika kita ingin fokus ke satu hal dengan sadar, kayak misalnya kita mau nyetir motor atau mau nyetir mobil. Itu kan kita sadar kalau kita mau nyetir motor ataupun nyetir mobil. Jadi kita mulai fokus untuk menyetir. Nah, saat kita fokus menyetir itu tadi, sistem ini yang aktif, yaitu sistem manual. Kenapa manual? Karena kita harus aware dan kita harus memusatkan perhatian kita tuh pada kegiatan tersebut. Selain nyetir, contohnya kalau misalnya kita mau baca buku atau misalnya kalau kita mau bekerja,
Belum lagi kalau kita mau belajar atau untuk hal sepele deh kayak gini, kalian sedang nonton video YouTube nih, ini kan juga butuh fokus. Nah, sistem yang dipakai ini untuk fokus ini adalah sistem manual atau sistem top down. Jadi sistemnya tuh kita yang ngatur, kita tuh mau fokusnya kemana. Masalahnya kan itu tadi fokus kita tuh kan ada dua sistem itu tadi, sistem otomatis sama sistem manual itu tadi. Nah, masalahnya kalau sistem ini di-trigger atau diaktifkan secara bersamaan, kalau diadu, maka yang pasti akan menang itu adalah sistem otomatis. Karena sistem otomatis itu kan untuk survival ya. Jadi dia selalu akan menang dibanding sistem manual itu tadi. Jadi kalau kita misalnya lagi fokus melakukan sesuatu, terus tiba-tiba ada bahaya, atau terus tiba-tiba kita dengar suara yang baru gitu yang nggak pernah kita dengar, maka sistem otomatis itu tadi akan mengalahkan sistem manual. Akhirnya kita langsung fokusnya ke hal yang baru itu tadi atau ke bahaya itu tadi. Nah, pada kasus kita itu yang tersering adalah yang menyebabkan sistem otomatis kita itu aktif secara mendadak dan mengalahkan fokus kita, fokus yang kita arahkan untuk melakukan sesuatu itu biasanya adalah smartphone. Kayak gitu. Jadi smartphone itu kan ada notifikasi. Notifikasi itu dianggapnya adalah sesuatu hal yang baru karena setiap notifikasi itu biasanya tidak sama. Entah itu ada kabar baru, entah orang nge-like foto kita, entah orang nge-like video kita, komen ke sosial media kita. Dan yang paling terpenting adalah di handphone kita, smartphone kita tuh ada sosial media, di mana sosial media itu ada konten, dan konten ini biasanya itu menyajikan hiburan, menyajikan stress relief, menyajikan sesuatu yang buat kita tuh ngerasa happy. Nah, happy itu tadi kan dianggapnya adalah reward. Nah, reward itu disukai sama sistem fokus yang otomatis itu tadi. Jadi selain di HP kita itu ada notifikasi yang dianggapnya adalah sesuatu yang baru, di HP kita itu juga banyak aplikasi yang membuat kita itu merasa diberi reward terus-menerus. Alhasil apa? Yaitu sistem fokus yang otomatis lah yang akan dominan di zaman sekarang. Alhasil saat kita melakukan pekerjaan, kita udah nih memfokuskan pada sesuatu yang ingin kita selesaikan, tapi tiba-tiba notifikasi kita muncul. Kayak gitu ya, alhasil sistem fokus yang otomatis itulah tadi yang akhirnya lebih menonjol dan mengganggu fokus kita untuk bekerja. Belum lagi kebiasaan kita yang lihat sosial media, entah itu TikTok, Instagram, itu membuat otak kita itu berharap reward itu terus. Jadi saat kita ngelihat HP itu rasanya kita tuh pingin buka sosial media karena kita tahu kalau kita buka sosial media kita itu terhibur. Saat kita terhibur, otak kita itu mengeluarkan hormon happy gitu, dopamin gitu, kayak ada dopamin hitnya. Jadi hasilnya relax, seneng. Nah, otak kita tuh akhirnya craving atas reward itu tadi. Alhasil ya fokus kita yang kita arahkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ya terganggu. Akhirnya berantakan itu tadi, kita nggak jadi bisa fokus untuk menyelesaikan sesuatu yang ingin kita selesaikan. Udah ya, sekarang ngerti ya. Jadi di otak kita itu ada dua sistem utama fokus. Yang pertama itu adalah sistem fokus yang otomatis, yang kedua itu sistem fokus manual. Saat kita ingin maju jadi seseorang untuk mengerjakan apapun itu, kita biasanya menggunakan sistem fokus yang manual karena kita yang menentukan mau fokusnya tuh kemana. Tapi pada saat ada distraksi, biasanya sistem fokus manual itu di-override, kayak dikalahkan sama sistem fokus otomatis. Karena sistem fokus otomatis itu tadi, dia suka hal yang baru, dia suka reward, dia juga sebenarnya untuk survival, untuk men-scan lingkungan apakah ada sesuatu yang berbahaya atau enggak. Cuman di zaman yang sekarang ini yang lebih berpengaruh itu biasanya bukan cuma bahaya, tapi sesuatu yang rewarding, sesuatu yang baru. Dan itu biasanya banyak kita temukan di sosial media, kita temukan di handphone kita atau smartphone itu tadi. Nah, itu udah faktornya itu
itu membuat kita lebih susah fokus, belum lagi lingkungan kita. Mau nggak mau kita tuh hidup di lingkungan yang membuat kita tuh makin susah fokus. Kenapa? Jadi ada beberapa faktor kenapa lingkungan kita sekarang, zaman kita sekarang itu membuat kita tuh makin kayaknya tuh mustahil punya fokus yang panjang gitu. Emang kayaknya dunia kita yang sekarang ini tuh didesain untuk kita tuh nggak bisa fokus. Kenapa? Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu disebutnya the attention economy. Jadi maksudnya the attention economy. Jadi di zaman sekarang orang yang bisa mengendalikan fokus seseorang atau bisa mengendalikan atensi seseorang itu adalah orang yang bisa mengontrol perekonomian atau mengontrol uang yang dihabiskan oleh orang-orang yang memfokuskan atensinya ke hal tersebut. Inilah yang membuat banyak perusahaan-perusahaan besar itu berlomba-lomba untuk mendapatkan fokus kita, mendapatkan atensi kita. Ini juga yang mendasari adanya sosial media, entah itu TikTok, Instagram, YouTube gitu. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan atensi kita. Kenapa? Saat mereka mendapatkan atensi kita, mereka bisa mempengaruhi keputusan kita untuk menghabiskan uang kita gitu. Jadi dunia ini kan selalu digerakkan oleh transaksi ya. Transaksi itu bisa berupa ya jualan dan lain sebagainya. Saat mereka punya atensi mereka tuh bisa mengarahkan transaksi tersebut itu ke mereka kayak gitu. Itulah ekonomi dari sosial media gitu. Jadi mereka dapat uangnya itu ya dengan menjual atensi para audiensnya kayak gitu. Ini juga kenapa banyak yang menjadi influencer atau banyak yang menjadi artis itu kebanyakan sangat mudah mencari uang karena mereka tuh punya pool of atensi atau pool of customer, pool of fans yang fokusnya tuh bisa mereka arahkan kemanapun mereka mau. Misalnya seorang artis tuh ingin membuka bisnis A gitu, mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan cuan atau mendapatkan traffic ke bisnis mereka karena mereka sudah punya banyak atensi, mereka sudah memegang atensi followers mereka itu ke mereka, jadi mereka gampang tinggal ngarahin aja ke bisnis mereka. Itulah akhirnya sekarang itu banyak yang bermunculan bisnis-bisnis yang base-nya itu dari atensi itu tadi kayak gitu. Jadi sosial media pun kayak gitu, mereka dapat cuannya itu dari atensi kita. Nah, saat mereka bisa mengarahkan atensi kita, saat kita memfokuskan atensi kita ke suatu platform, mereka akan semakin berkembang. Itulah mengapa mereka berlomba-lomba gimana caranya nih research supaya atensi kita itu tadi fokusnya hanya ke mereka kayak gitu. Kayak mereka tuh berlomba untuk mendapatkan fokus kita atau perhatian kita supaya ya kalau mereka bisa dapat fokusnya ya bisnis mereka akan lebih berkembang dan lebih gampang untuk mendapatkan aliran transaksi dari kita itu tadi. Kemudian faktor yang kedua itu adanya information overload. Di mana zaman kita itu kayaknya informasi itu sangat mudah diakses gitu. Kayak zaman internet apalagi zaman kita sekarang itu informasi itu sangat gampang dan tidak mahal. Kayak gitu. Nah permasalahannya otak kita tuh terbatas, otak kita tuh nggak bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat kayak gitu. Kayaknya baru zaman internet aja informasi ini sangat-sangat mudah dan sangat-sangat banyak. Alhasil apa? Ya otak kita overload kayak gitu. Saat otak kita overload terlalu banyak informasi dan nggak bisa memilih mana yang beneran penting sama yang mana beneran berguna sama yang nggak penting atau yang nggak berguna, akhirnya ya kemampuan otak kita untuk berfokus, untuk memfokuskan ke satu hal itu akan menurun karena terlalu banyak informasi yang masuk ke kita dalam waktu yang cukup singkat kayak gitu. Coba lo bayangin deh, dalam sehari lo tuh berapa lama di sosial media, berapa lama lo di internet, lo lihat screen time lo tuh berapa banyak, dan dari situ
kira-kira informasi yang lo dapatkan itu berapa banyak juga. Dari ribuan konten yang lo konsumsi setiap harinya, gue nggak yakin kalau lo tuh bisa meretain semua informasi yang ada, atau bahkan nggak keinget kira-kira 5 konten yang lo konsumsi tadi tuh apa, kayak gitu. Jadi otak kita tuh seringnya cuma men-skip karena ya itu tadi informasinya terlalu banyak, terlalu overload. Akhirnya ya otak kita lebih susah untuk fokus ke sesuatu yang penting karena terlalu banyak dimasukkan informasi, sedangkan ya kapasitas kita segitu-segitu aja. Kapasitas kita nggak bisa kita upgrade sampai menyesuaikan kemampuan kita mengkonsumsi konten gitu. Otak kita segitu-segitu aja, sedangkan konsumsi konten kita itu makin hari itu makin banyak, makin singkat, tapi makin banyak, makin beragam. Itulah yang membuat otak kita itu jadi susah fokus karena adanya information overload itu tadi. Faktor yang selanjutnya itu adanya budaya multitasking. Gue dulu bangga karena gue bisa multitasking gitu. Kayaknya dulu tuh punya kemampuan multitasking itu sesuatu yang membanggakan. Tapi setelah gue cari, ternyata budaya multitasking itu cuma mitos gitu. Penelitian tuh menunjukkan bahwa multitasking itu nggak ada. Yang ada itu adalah task switching. Jadi kita tuh nggak melakukan multitasking. Yang kita lakukan itu kita berpindah dari proyek satu ke proyek yang lain, pekerjaan satu dari pekerjaan yang lain, hal yang satu ke hal yang lain, kayak gitu. Dan saat kita melakukan switching itu tadi, pindah-pindah itu tadi, kita itu mengorbankan banyak mental power, kita mengorbankan banyak waktu, karena saat kita pindah fokusnya ke satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, kita butuh waktu untuk fokus lagi, kita butuh waktu untuk connect lagi terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Alhasil apa? Mental power kita habis, pekerjaan kita nggak ada yang selesai, dan hasilnya tuh nggak maksimal. Itulah the mythos of multitasking, karena ternyata multitasking tuh nggak ada. Yang ada kita cuma switching ke satu tempat ke tempat yang lain. Saat kita switching ke satu tempat ke tempat yang lain, ke satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, ya jangan harap pekerjaan itu jadi selesai dengan baik, karena kita terlalu banyak menghabiskan energi dan waktu hanya untuk berpindah-pindah itu tadi. Kemudian faktor yang selanjutnya kenapa kita akhirnya bikin kita tuh susah fokus itu adanya decision fatigue atau kelelahan dalam membuat keputusan. Jadi kita kan hidup di dunia yang penuh pilihan ya, makin kesini makin modern dunia itu pilihan makin banyak. Kayak contohnya deh, makan siang dulu gue kayaknya waktu kecil mau makan siang ya udah yang ada aja di rumah kayak gitu. Apa yang disiapkan orang tua gue yang gue makan. Tapi sekarang semakin dunia maju, kayaknya pilihan untuk makan aja tuh makin banyak. Kayak di ojek online gitu, kayak di Gojek, Grab, atau Shopee. Itu banyak sekali pilihan makanan yang bisa kita pilih hanya untuk makan siang gitu. Jadi kita tuh makin kesini makin banyak pilihan yang harus kita putuskan kayak gitu, dan semakin banyak keputusan yang harus kita ambil ya semakin capek mental kita, karena memutuskan sesuatu itu juga membutuhkan mental power kayak gitu. Itu hanya satu contoh yang lain tuh misalnya nonton deh gitu. Kayaknya zaman dulu tuh kita nonton apa yang disuguhkan ke kita, karena adanya zaman dulu kan cuma TV gitu kan, TV dan cuma beberapa channel. Tapi kalau sekarang tuh terlalu banyak, jadi kita misalnya punya waktu yang sama 24 jam, tapi kita tuh punya pilihan yang unlimited. Kita bisa pilih platform apapun, kita mau nonton TikTok bisa, Instagram bisa, YouTube bisa, apalagi Hotstar bisa, terus Netflix bisa kayak gitu. Dari semua itu kita harus memutuskan satu platform. Oke, setelah kita memutuskan satu platform, misalnya gue milih Netflix gitu. Kita buka Netflix, di situ ada ribuan film yang bisa kita tonton. Akhirnya kita harus memutuskan lagi, gue mau nonton apa nih kayak gitu. Semakin banyak pilihan, semakin
semakin capek kita, semakin ada kemungkinan kita mengalami yaitu tadi decision fatigue itu tadi, kita kecapean karena mental power kita tuh harus milih, gua harus nonton yang mana, gua harus pilih yang mana. Saat kita sudah kecapean secara mentally itu tadi, ya akhirnya fokus kita turun. Kenapa? Ya sama aja, saat kita memutuskan kan butuh mental power. Saat kita fokus, kita butuh mental power. Jadi saat mental power kita udah dipakai untuk menentukan suatu pilihan, maka kita udah nggak punya mental power lagi untuk memfokuskan pada satu hal, untuk berfokus kayak gitu. Akhirnya ya kita fokusnya akan menurun. Kemudian faktor yang selanjutnya itu adalah adanya stres kronik. Stres kronik itu maksudnya adalah stres yang berkepanjangan atau stres yang lama kayak gitu. Jadi kan kita hidupnya sekarang karena tuntutannya itu banyak ya, pekerjaan lagi susah, kebutuhan makin naik, maka kemungkinan kita untuk stres itu juga akan naik kayak gitu. Jadi stres yang lama itu tadi juga bisa membuat kita kehilangan fokus kita. Kenapa? Saat stres itu tadi, otak kita tuh mengeluarkan banyak hormon-hormon stres, salah satunya kortisol. Dan hormon-hormon ini itu anggapnya tuh gampangannya tuh nggak baik buat otak kita kayak gitu. Akhirnya membuat otak kita tuh nggak bisa bekerja dengan baik gitu ya. Alhasil salah satu fungsi otak kita kan untuk fokus itu tadi. Kalau otak kita itu nggak bisa bekerja dengan baik ya fokus kita akan otomatis turun kayak gitu. Itu gampangannya tuh kayak gitu. Jadi kalau kita gampang stres, kalau kita tuh stresnya berlarut-larut, ya fungsi otak kita akan menurun. Jangankan fokus deh, semua hal itu bisa menurun. Memori bisa menurun, kemampuan untuk yang lain juga bisa menurun. Begitu. Kemudian yang selanjutnya yang juga berpengaruh terhadap penurunan fungsi fokus kita itu adalah tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh misalnya yang pertama adalah kurangnya tidur. Jadi saat kita tidur itu kan saat dimana tubuh kita itu di reset. Nggak cuma tubuh kita, otak kita tuh di reset pada saat tidur. Kita di refresh gitu. Jadi saat kita kurang tidurnya ya salah satu faktornya mungkin stres itu tadi, atau misalnya karena makanan yang kita konsumsi atau kebiasaan kita yang nggak baik itu tadi, itu bisa membuat kita tuh kehilangan kemampuan untuk mereset tubuh. Jadi tubuh kita tuh nggak ada waktu buat ngeriset. Alhasil apa? Kalau tubuh kita nggak diriset, otak kita nggak diriset, ya kemampuannya akan menurun ya. Akhirnya itu tadi bisa menyebabkan fokus kita juga akan menurun. Itulah kenapa orang yang tidurnya sangat singkat, orang yang insomnia itu biasanya yang nggak bisa fokus, udah nggak bisa fokus gampang emosi karena tubuh dan otaknya itu nggak di-reset. Sebelumnya gue juga udah pernah bikin video tentang kurang tidur itu tadi dan gimana sih cara supaya kita memperbaiki tidur kita. Kalian bisa cek di channel YouTube gue, di situ lumayan membantu untuk buat kalian yang susah tidur. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang terakhir yang membuat kita itu akhirnya fokusnya menurun, nggak bisa fokus, itu adalah keadaan dimana kita tuh jarang beraktivitas fisik gitu, misalnya olahraga kayak gitu. Jadi orang yang kurang olahraga itu biasanya fokusnya akan turun. Kenapa? Gampangnya tuh gini, saat kita olahraga tubuh kita tuh mengeluarkan hormon kebahagiaan. Kalau nggak salah satunya endorfin kayak gitu. Jadi dia akan menurunkan hormon-hormon stres gitu. Jadi saat kita olahraga, hormon kebahagiaan akan muncul dan akan menekan hormon yang buat kita stres itu tadi. Itulah yang akhirnya akan membuat kita lebih mudah fokus lagi. Belum lagi saat kita olahraga, aliran darah kita tuh akan lebih lancar dan aliran ke otak kita itu akan lebih banyak. Dengan lebih banyak darah yang ke otak kita, nutrisi, oksigen dan semuanya itu juga akan lebih banyak. Alhasil otak kita juga akan berfungsi lebih baik lagi kayak gitu. Jadi itu tadi ya faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya kita tuh kehilangan fokus kita. Selain yaitu tadi karena
emang di otak kita itu punya dua sistem yang terganggu itu tadi, saling berebutan, lingkungan juga mempengaruhi kenapa kita akhirnya akhir-akhir ini nggak bisa fokus dan kemampuan fokus kita turun. Ya itu tadi, mulai dari masalah ekonomi itu tadi, attention ekonomi itu tadi, sampai karena kita jarang berolahraga. Semua itu bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk memfokuskan diri terhadap sesuatu. Terus nanti ada yang berpendapat, emangnya kalau fokus gue turun tuh kenapa? Perasaan selama ini hidup gue aman-aman aja kok. Gue bisa melakukan pekerjaan sesuai yang dibutuhkan kok, nggak ada masalah kayak gitu. Ya, jawabannya mungkin iya, karena gini, saat kita fokusnya mulai turun, dampaknya itu biasanya nggak langsung terlihat kayak gitu. Jadi itulah kenapa penurunan fokus itu sering tidak dapat perhatian khusus dari orang, karena ya dampak dari kehilangan fokus itu nggak langsung kelihatan pada saat itu juga. Cuman kalau fokus ini tadi dibiarkan terus-menerus, alhasil ya nanti akan mengganggu kualitas hidup kita. Misalnya produktivitas kita akan menurun, kita punya pekerjaan tapi kita nggak fokus, biasanya ya hasilnya, performance-nya itu nggak akan semaksimal yang diinginkan. Kalau ini terus-terusan berulang dan terjadi, fokusnya makin turun, itu bisa mengganggu pekerjaan kita. Saat pekerjaan kita nggak selesai, apapun tugas nggak selesai, itu akan mempengaruhi kepercayaan diri kita. Akhirnya kita jadi ansietas, mempertanyakan diri kita. Akhirnya mental health kita juga terkena. Jadi dia masuk ke ranah mental health. Belum lagi masalah kemampuan untuk belajar dan untuk mengingat suatu hal gitu. Jadi kemampuan belajar dan memori kita juga akan turun karena kita tuh nggak bisa fokus, otak kita tuh nggak bisa memfokuskan pada suatu pelajaran dan mengingat suatu pelajaran tersebut. Alhasil ya kemampuan untuk belajar dan untuk mengingat kita akan menurun. Kemampuan belajar dan memori menurun, lama-kelamaan kemampuan untuk deep thinking kita atau misalnya berpikir secara dalam juga akan terkena. Akhirnya dia akan mempengaruhi kemampuan kita untuk berpikir secara kritis kayak gitu. Belum lagi kemampuan kreativitas kita, saat kita nggak bisa memfokuskan suatu atensi kita, ya kemampuan kreativitas kita akhirnya juga akan menurun. Belum lagi masalah hubungan. Jadi kalau misalnya lu punya fokus yang pendek, kemudian lu menjalin hubungan dengan seseorang, entah itu keluarga atau pasangan, hal-hal kecil itu tadi itu bisa mempengaruhi hubungan itu. Misalnya lu jadi lupa untuk momen-momen spesial, lu jadi nggak bisa memfokuskan atensi lu ke pasangan lu, akhirnya orangnya itu ngerasa nggak dihargai, lu terlalu sibuk dengan handphone lu, dengan dunia lu, saat pasangan lu ngomong tuh lu nggak memperhatikan mereka, ya alhasil apa? Mereka ngerasa nggak dihargain lagi, nggak dicintain lagi, dan lama-kelamaan itu bisa merenggangkan hubungan. Jadi sebenarnya tuh efeknya tuh luas dan banyak, dan permasalahannya ya nggak langsung kelihatan. Permasalahannya dia itu pelan-pelan gitu, pelan-pelan tapi progresif, terus-terusan itu akan menggerus kehidupan kita. Jadi dengan kita menyadari bahwa fokus itu penting, kemampuan untuk memfokuskan diri itu penting, kita akan tahu, oh ternyata selama ini yang membuat hidup gua kualitasnya menurun tuh karena gue selama ini nggak bisa fokus terhadap satu hal. Hubungan gue jadi renggang karena gue nggak memfokuskan perhatian gue ke dia lagi, karena gue terlalu sibuk dengan pekerjaan gue terlalu sibuk dengan handphone gue dan lain sebagainya. Lalu kalau kita udah tahu nih penyebabnya, kita udah tahu juga dampaknya, lalu gimana caranya supaya kita bisa mengembalikan attention span kita atau kemampuan kita memfokuskan diri terhadap suatu itu bisa panjang lagi, itu gimana kayak gitu. Jadi ada beberapa tips yang menurut gue itu sangat membantu untuk kita melatih supaya kita itu lebih fokus lagi, kita bisa memperbaiki durasi fokus kita lagi. Yang pertama tentu kita harus sadar bahwa atensi kita atau fokus kita itu memendek. Dengan kita sadar nih, dengan lu
tahu kayak gini, melihat video ini, belajar bareng sama gue kalau ternyata atensi kita itu menurun. Dengan begini kita tuh udah satu langkah di depan dibanding orang-orang yang nggak tahu kalau ternyata atensi mereka itu turun. Dengan kita tahu kalau atensi kita turun, kita tahu nih harus apa kayak gitu. Jadi kita harus sadar dulu dan kita harus menerima kalau ternyata memang kita atensinya sekarang turun, fokus kita itu sedang turun kayak gitu. Setelah itu cara yang selanjutnya adalah dengan melakukan modifikasi lingkungan atau mendesain lingkungan kita untuk lebih mudah berfokus. Misalnya kalau lo pingin melakukan pekerjaan yang selama ini terabaikan, ya lo desain lingkungan itu supaya lo lebih gampang fokus. Misalnya kalau lo biasanya suka terdistraksinya karena sosial media atau smartphone, ya lo matiin dulu smartphone-nya, lo taruh luar kayak gitu. Atau misalnya selama ini yang suka mengganggu adalah lingkungan terlalu rame, ya lo pindah ke ruangan yang lebih kosong atau pindah ke kafe dengan ambience yang lebih sepi kayak gitu. Jadi kita memodifikasi lingkungan kita kayak gitu. Terus misalnya lagi kalau selama ini adalah hubungan kita jadi renggang karena kita terlalu fokus kalau lagi cerita main HP terus, ya saat bersama pasangan kita, HP kita kalau bisa kita tinggalkan terlebih dahulu, taruh di ruangan yang berbeda supaya atensinya itu bisa ada feedbacknya kayak gitu dan pasangan kita pun nggak ngerasa dicuekin. Begitu juga pasangan kita ingatkan kalau misalnya kita udah meninggalkan handphone kita, ternyata pasangan kita masih main HP, ya kita ingatkan, nggak bisa nih kayak gini terus hubungan kita bisa renggang. Gimana kalau misalnya kita punya rules saat makan malam, saat kita kumpul, HP-nya nggak boleh dibawa. Hal-hal simple kayak gitu, itu akan sangat membantu kita untuk memfokuskan perhatian kita tuh terhadap sesuatu kayak gitu. Jadi kita modifikasi lingkungan kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah belajar time blocking. Time blocking ini sebenarnya simpelnya adalah membuat schedule aja gitu. Kayak kesalahan terseringnya gua itu nggak punya schedule untuk melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang gue melakukan sesuatu ya kalau sempet aja kayak gitu. Dan ternyata kalau kayak gini membuat atensi gue tuh terpotong-potong dan gue nggak punya habit yang bisa bertahan kayak gitu. Karena ya nggak ada waktu yang gue bener-bener planning buat melakukan sesuatu. Dengan melakukan time blocking ini tadi, misalnya jam 9 sampai jam 12 gue mau kerja, atau misalnya lo jam kerjanya itu 8 jam, ya lo tentukan jam berapa dari jam berapa. Atau misalnya lo kerja di perusahaan, ya saat lo di perusahaan lo hindari semua yang buat lo distraksi itu tadi, misalnya handphonenya kayak gitu dimatikan, atau misalnya sosial medianya ya di uninstall terlebih dahulu kayak gitu. Pokoknya dibikin schedule aja gitu, kayak lo tuh mau fokus terhadap satu hal itu jam berapa, hari apa kayak gitu. Misalnya mau belajar, ya lo harus belajar jam 7 malam sampai jam 8 malam. Pokoknya kalau di waktu itu nggak boleh ada aktivitas yang lain. Dengan begitu tuh akan melatih otak kita tuh tahu kalau jam segitu tuh gue harus belajar, menjadi habit yang akan berulang. Udah begitu juga akan memperpanjang atensi kita, karena saat kita belajar kita hindari hal-hal yang bisa mengganggu itu tadi. Misalnya kita buat lingkungannya senyaman mungkin untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya setelah kita itu udah siapkan tempatnya supaya bisa lebih fokus, kita udah atur jadwalnya. Yang selanjutnya buat kita yang sudah terlanjur atensinya itu pendek, fokusnya itu pendek, itu belajar lagi untuk fokus kayak gitu. Jadi cara belajar lagi untuk fokus ya itu tadi, misalnya kita ingin belajar fokusnya dengan membaca kayak gitu, ya udah kita kasih waktu untuk membaca pertama mungkin 10 menit terlebih dahulu tanpa gangguan, HP-nya kita jauhkan. Nanti udah 10 menit istirahat. Selalu ingat untuk istirahat, jangan memaksakan diri. Udah tahu misalnya fokus kita itu pendek, tapi kita ingin memperbaiki fokusnya langsung bekerja 8 jam full nggak ada istirahatnya, atau membaca buku langsung 30 lembar kayak gitu. Itu yang ada bukannya makin fokus, yang ada itu akan merusak diri kita sendiri gitu. Kayak
Tubuh kita kan belum adaptasi, dan memang normalnya tuh manusia tuh nggak bisa fokus selama itu kayak gitu. Jadi 90 menit deh gitu, paling paling maksimal. Kalau udah kerja fokus deep work selama 90 menit ya istirahat kayak gitu 15 menit boleh, atau misalnya kalau masih belajar 30 menit boleh kayak gitu. Jadi belajarnya itu dari hal kecil terlebih dahulu, fokus untuk belajar tuh 10 menit tanpa gangguan, kemudian istirahat 5 menit. Nanti kalau udah terbiasa, fokus belajarnya 15 menit, istirahat 5 menit, kayak gitu. Terus ditingkatkan sampai akhirnya kita tuh bisa mendapatkan fokus yang maksimal. Jadi mulai dari hal kecil, belajar, tapi harus ada istirahatnya, kemudian kita tingkatkan setiap harinya sampai kita dapat fokus yang panjang yang kita inginkan. Kemudian cara selanjutnya untuk kita memperbaiki supaya kita bisa lebih fokus lagi, kita harus menjaga dan mengelola tubuh kita. Yang gue bilang tadi kan, kalau misalnya tubuh kita tuh kurang tidur, kurang olahraga, itu akan menurunkan fokus kita ya. Jadi caranya gimana? Ya kita cukupin tidur kita tidur 7 sampai 9 jam per hari kayak gitu. Kita coba deh kita perbaiki tidur kita. Kemudian selanjutnya kita mulai olahraga. Olahraganya ringan-ringan aja. Tiap hari jalan 15 menit boleh kayak gitu. Tapi ditingkatkan terus-menerus. Kemudian cara yang terakhir itu untuk meningkatkan fokus kita adalah dengan mengurangi beban kognitif kita. Jadi yang gue bilang itu tadi kan salah satu faktor penyebab fokus kita turun itu adanya information overload itu tadi, kebanyakan informasi gitu. Jadi gimana caranya supaya nggak kebanyakan informasi? Ya selain kita kurangin konsumsi kontennya, kita juga bisa pakai catatan, bisa pakai note di HP kita untuk mengingat hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Misalnya hal-hal kayak list belanjaan gitu. Nggak usah semua hal kita tuh mau hafalin gitu. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang nggak penting ya nggak perlu dihafal, kita catat aja. Atau misalnya untuk meningkatkan kreativitas, kita lagi oke nih kreativitasnya, kita punya ide langsung dicatat. Jangan coba untuk cuma mengingatnya aja, karena otak kita tuh terbatas, memorinya terbatas. Kalau semuanya mau kita hafalin, kita ingat doang ya pada saat kita membutuhkan kita udah lupa kayak gitu. Jadi mengurangi beban kognitif kita itu dengan lebih sedikit mengkonsumsi konten yang nggak penting, dan kalaupun kita memerlukan sesuatu yang perlu kita ingat, kita catat aja kayak gitu. Jadi dengan begitu otak kita tuh nggak akan terbagi untuk hal-hal yang nggak terlalu penting di hidup kita. Oke, jadi itu tadi ya, itulah alasan kenapa fokus kita itu sekarang menurun, banyak faktornya, dan kalau kita biarkan aja itu dampaknya tuh juga banyak buat kehidupan kita, bisa menurunkan kualitas hidup kita. Kayak gitu harapannya dengan mengetahui hal ini kita bisa pelan-pelan perbaiki fokus kita lagi, durasi fokus kita diperpanjang lagi supaya tidak mengganggu kualitas hidup kita tadi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian yang susah fokus, dan see you guys in the next video. Bye.